malam ini saya akan membahas tentang damai. Tentunya damai dari Tuhan yang kita harapkan. Bersama saya ada Bapak Andreas Nawawi dari Jakarta, Bapak Arthur Siagian dari Surabaya, dan juga ada Bapak Bambang Irianto dari Bandung, serta ada Bapak Purba dari Tulungagung. Dari berbagai kota kita bertemu di udara di dalam satu acara obrol bareng Michael Rasi. Dan malam hari ini, seperti kita ketahui bahwa harapan di tahun 2021 ini, selain kita bisa mengatasi pandemi yang begitu menakutkan, berharap tahun ini menjadi tahun yang damai. Damai ini punya pengertian yang subjektif. Mengapa? Karena berbeda-beda di dalam bangsa-bangsa yang berbeda, di dalam lingkungan yang berbeda, atau di agama yang berbeda, serta keyakinan yang berbeda akan memiliki pengertian yang berbeda. Namun ada pengertian universalnya tentang damai, bahwa orang tidak ingin berperang, damai tidak ada pertikaian, damai tidak ada saling membenci. Mungkin bisa disebut secara universal sebagai damai. Nah, harapan damai kita ini tentu saja bertentangan. Harapan damai kita ini tantanannya bisa masyarakat yang luas, bernegara, bisa tatanan dalam lingkungan, bisa tatanan di dalam keluarga, atau dalam pribadi kita. Yang paling kecil adalah pribadi kita. Kata damai ini kita banyak temukan di dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri disebut sebagai Raja Damai. Tentu saja kita punya pengertian damai yang berbeda yang dipahami dunia dengan keyakinan iman Kristen. Nah, untuk itulah hari ini kita ingin memperkaya pengertian damai yang sebenarnya di dalam terang firman Tuhan. Saya akan mulai dulu dari Pak Arthur ya. Apa itu damai menurut Pak Arthur? Kalau saya pribadi maksud saya meyakini bahwa damai itu adalah kemampuan bagi kita untuk bisa menguasai diri kita dalam setiap situasi yang kita sedang hadapi. Damai itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah yang akhirnya menolong kita untuk bisa melihat segala sesuatu yang terjadi itu dengan benar, dengan jernih, sehingga kita akhirnya bisa membuat pilihan yang benar, bisa membuat keputusan yang benar, bisa mengambil sikap yang benar dalam menghadapinya. Damai itu tidaklah dipengaruhi oleh apa yang ada di luar kita, tapi damai itu sesuatu yang ada di dalam kita, karena itu berbicara mengenai hasil daripada relasi kita dengan Tuhan. Dan saya sangat percaya sekali bahwa kalau kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, relasi yang karib dengan Tuhan, saya sangat percaya damai itu akan memerintah hati dan pikiran kita. Dia akan memenuhi hidup kita. Memang ini sesuatu yang subjektif ya, karena kalau seorang yang dipenuhi oleh damai disuruh menggambarkan tentang keadaan damai dalam dirinya, maka akan sangat sulit bagi orang lain yang mendengar penjelasannya itu untuk bisa memahami. Tapi saya sangat percaya bahwa orang yang dipenuhi damai itu akan dapat terlihat dari gesturnya, dari sikapnya, dari respon dia dalam menghadapi hal-hal yang datang, yang menghampiri dia dalam kehidupan. Tapi saya sangat meyakini bahwa damai itu sesuatu yang bukan tergantung dari apa yang ada di luar kita, tapi itu sangatlah tergantung dari relasi kita dengan Allah itu sendiri, Pak Man. Kita ke Pak Frinata. Kalau menurut saya damai itu adalah saat kondisi luar itu tidak lagi mempengaruhi suasana hati kita. Kondisi luar dan lingkungan tidak lagi menentukan suasana hati kita. Damai itu hanya bisa kita terima saat kita bisa menerima diri kita sebagaimana yang Tuhan berikan. Kita menghargai hidup kita ini sebagai anugerah Tuhan. Kita bisa menerima setiap fakta realita yang kita hadapi itu sebagai anugerah Tuhan.
itulah menurut saya damai. Jadi kondisi luar sudah tidak lagi menentukan suasana hidup kita. Karena kita sudah bisa menerima diri kita sebagaimana adanya, kita bisa menerima fakta yang sedang terjadi terhadap hidup kita ini sebagai anugerah Tuhan. Itu damai menurut saya, tidak lagi dikontrol oleh faktor luar. Itu Pak Michael. Oke, Pak Bambang Irianto, peran gereja di dalam damai ini. Iya, kalau menurut saya peran damai atau keberadaan atau eksistensi gereja yang berperan bisa membawa satu suasana yang dimana dengan kehadiran kita itu baik lingkungan maupun orang-orang di sekitar kita itu merasakan bahwa kehadiran kita itu membawa sukacita. Karena memang itulah eksistensi sebenarnya gereja, ya. Karena kan Tuhan Yesus sendiri juga selalu mengingatkan bahwa Dia katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya dengan kehadiran kita, lingkungan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, apakah itu keluarga, apakah itu rekan sekerja, ataukah itu masyarakat, itu akan merasa bahwa kehadiran kita itu membawa dampak, membawa impact, ya, yang dimana mereka bisa merasakan bahwa kita ini bukan pembuat troublemaker, ya, kita ini bukan meresahkan, tapi justru sebaliknya. Kehadiran kita membawa satu impact yang positif, membawa, kalau istilah dunia itu, membawa hawa yang positif, ya, membawa suasana yang positif, sehingga kehadiran kita memang senantiasa dinantikan. Itu arti kata damai menurut saya. Oke, ini membahas tentang peran gereja untuk bisa memberikan damai kepada umatnya, dan juga akhirnya umatnya menjadi membawa damai kepada masyarakat sekeliling. Akan kita bahas lebih lanjut karena ini menjadi sangat penting sekali. Saya ingin ke Pak Andreas. Sengaja saya taruh di belakang karena Pak Andreas, damai itu apa? Dan apakah seorang memiliki hak dan tanggung jawab dalam damai itu? Dari apa yang saya pikirkan dan saya definisi saya sendiri, tapi saya mencoba untuk mengerti dari dua bahasa. Bahasa pertama itu bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani digunakan kata airin. Dan kata airin ini artinya menarik sekali gitu. Bahwa kata damai itu artinya ya damai antara individu. Jadi pada dua orang individu bisa dalam damai, itu artinya damai. Tapi damai itu dalam bahasa Yunani airin itu artinya harmoni. Kemudian arti kata persesuaian. Ada rasa aman, ada keselamatan. Tapi yang menarik lagi ada kata kemakmuran dan kebahagiaan. Jadi sebenarnya orang yang damai itu di dalamnya mengandung kata itu, dia tenang, harmoni, sesuai. Artinya kita nggak bergumul untuk sesuatu yang kita tahu bahwa itu bukan bagian kita. Kita merasa aman karena pada hari ini saya selalu diingatkan tentang Matius 24. Matius 24 itu menarik sekali. Saya berkali-kali baca dan saya pikir hari ini penggenapan Matius 24 itu makin banyak presentasinya. Bukan baru digenapi, enggak. Dulu sudah digenapi, sedikit demi sedikit. Kira-kira 20 tahun yang lalu, saya mencoba mempelajari mengenai kata gempa bumi. Nah, kata gempa bumi itu ternyata makin banyak. Jadi kalau dunia itu di tahun 1000, itu gempa bumi nggak banyak. Tahun 1400 pun masih belum banyak. Tapi ketika mendekati tahun 1900, dunia mengalami gempa bumi makin banyak. Dan ketika mulai masuk 1901, 1902, makin banyak. Ketika tahun 1990, makin banyak lagi. Satu tahun itu bisa berkali-kali. Hari ini, satu hari itu bisa berkali-kali. Dan itu bukti bukan rekayasa manusia, tapi itu tinggal di-googling aja. Di Google pasti ada. Jadi gempa bumi sudah digenapi. Kemudian masalah lainnya, bencana alam, kelaparan. Nah, tapi dulu kayaknya kita nggak pernah dengar kata-kata suku bangsa lawan suku bangsa. Berseteru satu dengan yang lainnya. Jadi kejahatan makin menjadi-jadi. Bahkan pendurhakaan makin menjadi-jadi. Perang, bangsa bangkit lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan. Jadi ini menandakan sesuatu yang chaos yang seperti terjadi pada hari ini. Kita nggak pernah berpikir bahwa
kondisi itu makin lama kelihatannya makin buruk. Kalau ditanya tadi, kapan sih selesainya krisis ini, saya nggak tahu. Apakah dengan adanya vaksin disuntikan bisa menyelesaikan masalah? Tidak tahu. Tapi ada orang yang mencoba meneliti, membaca kondisi dunia loh, bukan Indonesia. Diperkirakan sekalipun ada vaksin, baru sekitar 3-4 tahun lagi dunia itu akan kembali normal seperti dulu. Kalau semua selesai seperti yang direncanakan. Karena Indonesia kan vaksin baru 3 juta, penduduk kita udah 270 juta. Artinya ini baru nggak sampai seper. Nah, ini menandakan apa yang dikatakan di Matius 24 itu penyakit lah segala macam. Terus penganiayaan gereja juga terjadi, dan ini merupakan tanda-tanda yang makin jelas. Dan di tengah-tengah itu semua dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, itu menandakan lagi damai sejahtera akan hilang. Gitu. Damai itu bisa hilang. Nah, tapi orang yang bisa bertahan akan selamat. Nah, saya mikir, bertahannya gimana ya caranya bertahan? Gimana bisa caranya bertahan? Dan rupanya caranya bertahan, satu-satunya cara bertahan, itu tetap memiliki damai. Karena kalau kita nggak memiliki damai, nggak mungkin bisa bertahan. Orang hanya punya uang saja, hanya punya posisi saja, hanya punya jabatan saja. Itu nggak akan tahan. Hari ini, angka bunuh diri di seluruh dunia makin tinggi. Bukan hanya yang miskin, bukan hanya yang tidak berpendidikan, yang kaya, yang pendidikan tinggi pun udah baik yang nggak apa-apa. Nah, dalam kata damai yang kedua, itu saya ambil dari kata shalom. Shalom itu damai sejahtera. Dan bagus sekali kata shalom itu, ada satu kata artinya juga adalah tidak ada yang gila. Dan tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak. Jadi, kalau hati kita ada yang gila, damai hilang. Artinya kita belum dia shalomnya Tuhan. Yes. Kalau hati kita rasanya nggak utuh gitu, ada pecah nggak utuh, itu rasanya tidak ada shalomnya Tuhan. Dan di dalam kata shalom itu ada kesehatan. Dalam kata shalom itu ada kelengkapan. Di dalam kata shalom itu juga ada kebebasan. Ada feel free. Di tengah-tengah semua kekurangan kita feel free. Terus kemudian ada pikiran yang tenang. Hingga ada perasaan nyaman gitu. Jadi di tengah-tengah semua terjadi, shalomnya Tuhan itu memastikan kita bisa tenang walaupun kondisi begitu buruk. Jadi saya nggak gitu setuju ya kalau ada orang yang dikit-dikit tangking gitu ya, COVID ditangkingin. Pernahkah kita belajar mengerti bahwa kenapa COVID sampai melanda seluruh dunia? Ini bukan rekayasa manusia. Kalau bukan Tuhan yang kerjain, mana bisa seluruh dunia kena ini? Nggak mungkin. Nah, kalau Tuhan yang mengizinkan sampai terjadi, pasti ada maksudnya. Nah, tapi yang menarik sekali, kalau Tuhan sengaja izinkan terjadi, pasti ada sesuatu yang Dia sudah sediakan supaya kita mampu menghadapi semuanya. Dan sesuatu itu yang Michael katakan tadi, menarik damai sejahtera. Kalau itu kita miliki, kondisi bisa jelek, tapi kita masih bisa bertahan. Yes. Nah, untuk itu kalau misalkan kata shalom itu dirangkum ya, dirangkum sama kata Irene, kan dua-dua juga artinya damai sejahtera. Irene atau Irene, kalau bahasa Inggris bacanya Irene, kalau bahasa Yunani bacanya Irene. Itu kalau digabung dengan shalom, maka artinya itu apa? Artinya tenang, merasa aman, merasa damai, merasa bahagia di tengah semuanya. Nah, saya ingin cerita aja gitu, dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya 2-3 tahun terakhir ini, saya tuh ngadepin keadaan yang sangat jelek. Kesehatan jelek, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, seperti saya mengalami banyak masalah yang membuat nggak tahan. Sampai bulan November tahun 2019. November 2019 itu saya udah kepengen, sudah doa sama Tuhan. Karena waktu saya doa siang lagi menyembah, saya sesak napas, nggak bisa napas, susah, stres. Sampai saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya udah nggak tahan lagi. Dan di situ saya doa, Tuhan, kalau boleh diizinkan, saya pengen pulang sekarang. Saya udah nggak sanggup lagi, Tuhan. Terus nggak tahu gimana, tiba-tiba, ya pokoknya Tuhan punya cara yang indah. Akhirnya saya baru ngerti gitu, bahwa ternyata Tuhan hanya mau mengajarkan pada saya untuk tetap diam di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan mulai November tahun 2019 itu saya baru ngerti bahwa segala sesuatu bisa terjadi, tapi damai ya Tuhan memampukan kita menghadapi. Ya intinya ketika PSBB dimulai, ketika keadaan makin buruk,
waktu 2019 bulan November tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika keadaan makin buruk, justru di situ Tuhan kayak mengatakan, nah kan, kamu lihat, dulu hanya kamu yang ngalamin. Sekarang di tengah-tengah semua keadaan buruk, tapi kamu masih bisa bertahan. Dan di situ saya bersyukur kita punya damai sejahtera Tuhan. Hanya Dia yang memelihara. Jadi saya belajar pada hari ini kembali, kalau jadi orang Kristen saya lagi belajar jadi anak SD-nya lagi. Jadi anak kecil lagi, saya belajar untuk mengerti kata damai sejahtera. Saya lagi belajar mengerti kata melayani. Saya lagi belajar untuk mengerti kata bahwa Dia itu Tuhan, Dialah Kurios, penguasa tunggal. Saya lagi belajar kata percaya. Saya lagi belajar kata bergantung pada Tuhan. Karena saya percaya tanpa itu semuanya, kita nggak akan jadi apa-apa. Jadi damai itu menurut saya benar. Saya senang sekali Michael memilih topik yang hebat. Dan saya pikir itu yang paling dibutuhkan. Tanpa ada damai sejahtera, kita nggak akan bisa bertahan. Siapapun kita, nggak ada yang bisa bertahan. Saya nggak punya waktu untuk cerita teman-teman yang punya uang, punya jabatan, punya segala sesuatu, tapi mereka lebih stres. Dan saya ketemu satu dokter jiwa yang dia bilang, Pak, percaya nggak? Bukan hanya pengusaha Pak yang stres, pendeta pun lagi stres, Pak. Datang ke dokter jiwa untuk konsultasi. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya, tapi it happened. Tapi justru saya merasakan bahwa main-main, kegoncangan yang terjadi kali ini tidak main-main. Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan. Tujuannya satu, supaya nyata apa yang tidak bisa digoncangkan. Dan damai sejahtera Tuhan itu satu-satunya yang tidak akan pernah digoncangkan. Makanya ketika Yesus mau naik ke surga, Dia selalu bilang, my peace be unto you. Damai sejahtera-Ku bagimu. Damai, berulang kali kata damai sejahtera. Kenapa Dia mesti ngomong itu? Karena itulah satu-satunya yang bertahan kita untuk menghadapi semua hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Oke, nanti saya kembali lagi ke Pak Andreas. Sekarang saya ingin ke Pak Frenata. Tantangan damai itu apa ya kira-kira? Tantangan damai itu sebenarnya lebih kepada keinginan kita sebenarnya. Ambisi kita, keinginan kita. Saya suka di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius 11 ayat 28 sampai 29 dikatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan kasih ajakan kepada kita untuk datang kepada Tuhan. Tentu ketika kita datang kepada Tuhan, tentu kita harus rela meninggalkan semua ambisi kita, meninggalkan keinginan-keinginan kita dan mengikuti Tuhan. Makanya dia bilang pikul lakuk yang kupasang. Kenapa Tuhan bilang pikul kuk? Supaya kita berjalan bersamaan, supaya keinginan kita cuma mengikuti keinginannya Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, mengikuti keinginan-keinginannya Tuhan, dikatakan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi tantangan utamanya itu sebenarnya bukan faktor luar, tetapi hasrat kita, ambisi kita, keinginan-keinginan kita, itu tantangan terberat. Kalau kita bisa lepas dari semuanya itu dan berkata, Tuhan, aku milikmu, aku mau berjalan bersama dengan Engkau, lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku, saya percaya damai itu akan menjadi milik kita. Itu mungkin yang bisa saya bagikan, Pak Michael. Pak Arthur, kalau damai itu tantangannya adalah pribadi kita, khususnya ya, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kejahatan? Atau anggaplah, atau salah satunya intoleransi yang terjadi. Kalau kedua hal itu tidak ada, apa bisa disebut damai? Atau justru di tengah keadaan itu kita bisa mengalami damai? Ya seperti tadi saya yakini bahwa damai itu kan tidaklah tergantung dari apa yang ada di luar ya. Kayak beberapa waktu yang lalu, beberapa saat yang lalu itu saya maksudnya tiba-tiba disadarkan bahwa karena kebanyakan kita nih fokusnya kepada hal yang keliru, sehingga akhirnya kita tuh selalu melihat bahwa hidup kita ini, apakah keadaan hari ini tuh ya begitu, maksudnya begitu menakutkan, begitu menyeramkan, begitu nggak berpengharapan.
gitu. Padahal kalau kita mau saja mengubah fokus kita gitu, kembali mengarahkannya kepada Kristus, maka seharusnya kita justru akan melihat ini sebagai sebagai saat-saat di mana kita harusnya bisa semakin excited ya. Maksudnya kenapa? Karena di saat-saat yang sulit seperti inilah kita akan semakin bisa melihat dengan jelas Allah itu benar dalam setiap perkataan firman-Nya. Saya ingat ya, Tuhan tuh ingetin dengan jelas bahwa inilah saat di mana sebenarnya gereja Tuhan itu harus kembali menyadari bahwa Kristus itu mau datang. Ya maksudnya semangat kita harusnya nggak berkurang ya dengan keadaan yang sulit ini, karena kita akan semakin dekat untuk bertemu dengan Dia yang sangat kita kasihi, yang kepada Dia gitu kita sudah memberikan masa depan kita, hidup kita, waktu kita untuk melayani gitu. Dan bukankah itu harusnya jadi saat-saat yang sangat excited bagi kita? Sehingga bagi saya misalnya intoleransi, kenapa? Karena dari semenjak gereja mula-mula intoleransi itu sudah terjadi gitu maksud. Dari semenjak gereja pertama kali berdiri di Kisah Para Rasul kan intoleransi itu sudah dialami oleh gereja Tuhan, bukan hanya kita yang hidup pada hari ini, bahkan apa yang mereka alami gereja mula-mula itu bahkan jauh lebih hebat dibandingkan kita yang hidup pada hari ini. Dan kalau mereka bisa melewati, harusnya kita nggak melihat itu sebagai masalah, sebagai masalah yang terlalu besar bagi kita sebenarnya. Karena saya percaya bahwa kalau kita ngerti bahwa janji daripada Tuhan Yesus yang naik ke surga itu bahwa Dia menyertai, selalu mau melekat kepada Dia yang menyertai kita itu, saya percaya maksudnya damai sejahtera Tuhan itu tidak akan pernah hilang dari kita, dan dengan damai itu kita pasti akan punya keberanian yang cukup. Karena saya selalu meyakini damai itu selalu berkorelasi dengan keberanian kita. Kalau damai hilang, maka rasa takutlah yang menguasai. Tapi kalau damai itu memerintah, maka keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di depan itu pasti akan tumbuh dengan sendiri. Oke, silakan Pak Bambang menanggapin. Apakah kejahatan harus hilang baru kita mengalami damai, atau Justru disinilah letak tantangan kita ya sebagai gereja. Sekalipun kondisi itu tidak memungkinkan, apakah di tengah-tengah hidup kita ini ada satu situasi seperti tadi, kejahatan semakin bertambah, merajalela, atau kondisi yang menakutkan tadi seperti yang sudah disampaikan. Saya teringat tentang pokok anggur, ya kan? Di dalam Yohanes pasal 15 itu, ayat 5 kalau nggak salah, bahwa Yesus sendiri mengatakan, akulah pokok anggur, dan barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Nah, itu sebenarnya arti kata damai, kalau menurut saya pribadi, arti kata damai yang sesungguhnya. Sekalipun kondisi tidak memungkinkan, kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, hidup kita akan menghasilkan buah dalam kondisi yang tidak mungkin sekalipun. Yang semuanya itu rasanya menekan kita. Tetapi karena situasi yang begitu menekan pun, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, hidup kita tetap mengasihi Dia dan menjadi berkat di tengah-tengah di mana kita hidup, di situasi yang tidak memungkinkan pun kita masih bisa menghasilkan. Yang memang menjadi realita di depan mata kita akan kita lalui. Banyak di antara kita itu, ya saya katakan kita karena kita ini siapapun bisa terjadi ini. Kalau senang ikut Tuhan, kalau kondisinya tidak senang, say goodbye. Ya kan? Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang kehilangan imannya pada saat menghadapi situasi yang tidak memungkinkan itu. Namun juga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menghadapi kondisi yang tidak mudah itu, justru mereka keluar sebagai bintang-bintang. Hidupnya menghasilkan. Situasi yang tidak memungkinkan justru menjadi kesempatan untuk memberitakan kabar baik dan menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia tahu arti kata damai yang sesungguhnya, yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan dan menjadi berkat. Kejahatan hilang baru kita merasa damai. Tapi justru dengan damai itulah kejahatan, kondisi, situasi, apapun bisa dilewati. Oleh karena apa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa melalui semuanya itu. Pak Frenata ini baru saja mengalami pengalaman satu keluarga menderita COVID. Puji Tuhan, kemarin terakhir isolasi mandiri, hari ini istri saya sudah kerja, kita sudah boleh keluar. 14 hari kita dirawat di puskesmas, 8 hari kita isolasi mandiri. Nah, dengan kondisi pada waktu sakit, bagaimana tuh mengatasi atau mengalami damainya? Saya coba sharing ya, tanggal 2. Istri saya ini kan perawat
Jadi kami sangat ketat di dalam protokol kesehatan, di dalam mulanya itu istri saya itu sakit tanggal 8 atau tanggal 7 itu. Besoknya saya batuk. Terus hari Rabunya saya itu mengalami anosmia. Anosmia itu kehilangan penciuman. Tes rapid hasilnya negatif. Ya udah kami agak tenang. Tetapi besoknya tuh hati saya gelisah. Ini nggak mungkin kok semakin lama semakin nggak nyaman. Kami ke puskesmas minta rep, saya dikasih obat sama dokter, kami pulang. Pas hari Jumatnya itu saya gelisah sekali. Udah kita ke puskesmas lagi, saya bilang, mau nggak mau kita harus swab, saya bilang. Hari Jumat itu saya swab sama istri. Hari Sabtu begitu hasilnya keluar, dinyatakan kami berdua positif. Tanggal 12, terus terang ketika dinyatakan saya sama istri itu positif itu, waduh saya panik. Terus terang saya panik. Saya stres karena apa? Ada anak saya 2 di rumah, ada anak didik kami 3 di rumah. Ini gimana? Hari Sabtu di swab, Minggu baru keluar. Saya sama istri itu gelisah. Jujur, sampai bingung ngapain, terus apa yang sedang terjadi. Jadi sepertinya denial. Kita kelihatannya mengingkari apa yang sedang terjadi. Waduh, dada semakin sesak, semakin sulit bernapas gitu. Hari Minggunya ternyata anak-anak semua satu rumah itu dinyatakan positif. Begitu dinyatakan semua positif, jujur saya senang sebenarnya. Karena saat itu anak-anak saya OTG semua. Tetapi hari Senin kondisi saya sama istri semakin berat. Semakin sesak, semakin susah bernapas. Saya bilang sama istri saya, kita nggak perlu diukur kadar oksigen kita, ulang. Saturasi oksigen kita nggak perlu diukur. Istri saya bilang jangan. Nanti kalau diukur, kamu panik, kamu stres, kamu minta oksigen. Kalau kamu minta oksigen, nanti kamu akan dibawa ke rumah sakit. Terus bagaimana? Udah kita yakin aja, kita berdoa, kita positive thinking aja. Itu rahasianya ternyata. Saya mulai merasakan, jadi kita nggak boleh lagi berharap sama apa-apa. Pokoknya istri saya paling nggak mau diukur oksigennya, karena kalau diukur saya yakin pasti dikasih oksigen. Karena saat itu untuk bernapas itu, kita itu sudah susah. Jadi ibarat di paru-paru ini ada seperti balok, kita harus mencari celah untuk bernapas. Hari Senin itu saya berat sekali. Sampai saya nggak bisa tidur. Kalau saya tidak salah itu, pas saya doa, tiba-tiba Tuhan bilang gini sama saya. Ini yang menjadi titik balik dalam hidup saya. Waktu saya doa nyembah di tengah-tengah susahnya bernapas, tiba-tiba hati saya bilang gini, COVID itu virus ada dalam tubuhmu. Tapi kamu lupa, Roh Kudus pun ada dalam tubuhmu. Kenapa tidak minta Roh Kudus yang ada dalam tubuhmu itu melawan COVID yang ada dalam tubuhmu? Oh, itu seperti, waduh, saya melihat pengharapan. Waduh, saya bilang, Roh Kudus engkau ada dalam hidupku. Engkau bisa mengalahkan COVID ini. Engkau bisa mengalahkan. Itu hari Selasa. Hari Rabu, anosmianya hilang. Tiba-tiba, maaf kata, saya kaget, saya cium kentut saya kok sudah bau. Baik. Mulai demamnya hilang, bernapasnya sudah mulai lega, tinggal batuknya. Ketika kita menyadari ada Tuhan dalam diri kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita, saat itulah kita tenang dan damai. Itu. Iya. Oke, Pak Andreas, ada 2 pertanyaan nih ya yang saya ingin ajukan ke Pak Andreas. Yang pertama, apakah damai itu hanya di antara 2 pribadi atau lebih, dan dia bukan personal? Artinya seorang tidak bisa disebut dia mengalami damai tanpa ada pribadi yang lain. Khususnya tentu saja di sini Tuhan ya. Kita sebagai orang percaya berbicara tentang Tuhan. Berarti damai ini adalah tentang relasi. Nah, bagaimana menurut Pak Andreas? Yang kedua, bagaimana kita mengalami damai? Nubuatan yang ada atas Tuhan Yesus waktu
yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa dia akan disebut sebagai penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Raja. damai. Jadi memang dari situ itu kata-kata itu saya nggak pernah bisa lupa, karena saya nggak punya ayah. Jadi waktu saya baca Bapak yang kekal, artinya dialah Bapak saya yang tidak akan pernah hilang lagi. Karena ayah kandung saya bisa hilang, gitu, bisa meninggal. Nah, waktu saya baca Raja Damai, dikaitkan dengan damai yang sedang kita bicarakan, maka saya yakin dialah agen terbesar damai. Makanya saya pikir damai itu satu-satunya tidak bisa kita create. Kita nggak bisa menciptakan damai. Jadi kalau ada damai yang bisa kita ciptakan, maka damai itu damai yang abal-abal, gitu, damai yang palsu, yang kita ciptakan sendiri. Tadi kita baru dengar kisahnya Natal, ketika dia, saya percaya dengan satu titik sentuh, gitu. Ketika kita bersentuhan dengan Raja Damai itu, maka damai itu akan mengalir. Damai itu akan menguasai hati kita. Makanya kalau kita baca dalam sejarah-sejarah kekristenan, mau baca di Alkitab ataupun di buku-buku yang lainnya, masa-masa yang sulit itu bukan hanya kali ini, berkali-kali terjadi di mana-mana. Tapi damai itu ada di situ. Jadi waktu kasus yang terjadi pada hari ini itu terjadi karena virus yang namanya COVID-19. Tapi dunia pernah mengalami hal yang sama, bahkan korbannya lebih besar, sampai 50 juta orang yang meninggal karena mengalami pandemi Spanish flu. Flu juga. Nah itu kalau kita lihat di Google, mereka juga pakai masker, bahkan kalau tidak pakai masker langsung dipenjara. Dan itu menyebar di seluruh dunia juga. Australia kena, Eropa kena, Amerika, Indonesia pun pernah kena waktu itu. Hanya mungkin datanya yang di Indonesia tidak ada. Ternyata dalam keadaan seperti itu setelah itu disambung dengan krisis ekonomi. Dan krisis ekonominya tuh nggak Michael berapa lama? 20 tahun. Oh. Jadi ini nggak main-main. Makanya kita nih nggak tahu nih setelah ini, jangan pikir langsung bisa normal lagi ya. Kita nggak tahu. Tapi dulu pandemi itu hanya 2 tahun. Tapi krisis ekonominya sampai 20 tahun. Dan kita pernah dengar namanya Great Economic Depression. Ya, depresi besar ekonomi dunia yang terjadi di Amerika dan seluruh dunia itu terjadi secara nyata tahun 30 sampai tahun 40. Tapi dari tahun 20 ketika selesai itu sudah dunia udah mulai mengalami anjlok naik turun terus 30 flat. Nah di tengah-tengah keadaan semuanya mereka ada satu orang pendeta namanya Reinhold Niebuhr. Nah Reinhold Niebuhr ini menulis kayak sajak gitu. Ini sampai saya tulis di sini nih. Jadi saya pasang di meja kerja saya, di pinggir ranjang saya. Bunyinya gini, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Dan Reinhold Niebuhr ini pendeta, bapaknya juga pendeta, di tengah-tengah krisis itu. Dia bisa melahirkan ini, pemikiran seperti ini, dan ini ditiru sampai hari ini. Di semua seminar tentang krisis yang hari ini dibuat, siapapun pembicaranya, mereka mengutip ini. Menarik sekali. Tuhan berikan kepadaku, serenity itu ketenangan. That is peace. Berikan kepadaku damai sejahtera. Supaya saya bisa menerima segala sesuatu yang saya nggak bisa rubah. Dan berikan saya keberanian untuk berubah sesuatu yang saya bisa rubah. Dan berikan saya hikmat untuk bisa membedakan kapan saya bisa berubah dan kapan saya tenang di dalam damai sejahtera itu. Nah, saya doa lagi, Tuhan, kenapa mesti minta karir si Reinhold Niebuhr ini? Rupanya dalam keadaan yang paling sulit, yang kita rubah apa? Bukan kondisinya, tapi diri kita yang dirubah. Kita nggak bisa berubah kondisi, kita nggak bisa berubah. Makanya saya bukan apa-apa ya, saya agak keberatan kalau teman saya, mari kita ditangking. Ada sesuatu yang perlu ditangking, tapi ada sesuatu yang perlu kita terima keadaan itu. Tapi terima dengan damai sejahtera kita. Karena Tuhan sudah sediakan itu. Dan doa Reinhold Niebuhr itu sangat alkitabiah. Karena ada ayat yang mengatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang sapi berbaring dekat ibunya. Dia tenangkan, damai sejahtera, berdiam dengan tenang. Dan dikatakan berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu Daud nulis seperti itu. Jadi ada masa yang memang kita nggak bisa rubah. Dan untuk itu perlu melekat pada Raja Damai.
Jadi kalau ditanya dalam kondisi seperti ini bagaimana menciptakan damai, ya harus kembali ke Raja Damai. Apakah uang bisa menciptakan damai? Mungkin bisa, tapi sementara, dan itu palsu. Apakah teman-teman bisa menciptakan damai? Bisa, tapi sementara dan itu palsu. Tanda-tanda damai sesuatu yang asli adalah ketika keadaan tidak berubah, seperti tadi Bambang katakan, nggak berubah, kondisi masih sama, persis sama, tapi yang berubah itu saya. Makanya si Reinhold Niebuhr berkata, Lord, give me courage to change something that I know is possible to change. Possible, yaitu diri kita sendiri, yang mungkin untuk dirubah, yaitu diri kita sendiri. Dan ini yang memberikan kekuatan buat saya. Memang nggak semua harus berubah, nggak semua saya bisa minta untuk dirubah. Ada waktunya Tuhan bilang, Andreas sekarang kamu yang berubah. Dan saya waktunya percaya hari ini waktunya kita untuk menerima perubahan yang dari Tuhan. Izinkan dia merubah kita, karena dia mau kita hidup berkemenangan, bertahan sampai selesai. Baik, berarti damai ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Begitu ya Pak Andreas ya? Betul. Tanpa itu kita hanya menerima damai yang diusahakan, damai yang diupayakan, dan damai seperti itu mungkin bersifat sementara. Bisa, tapi bersifat sementara. Oke, silakan Pak Bambang Ir. Bagus sekali nih apa yang Pak Andreas sampaikan ini benar. Orang yang tinggal di dalam Kristus, artinya kalau dia tinggal di dalam pokok anggur itu, dia akan produktif dalam skala situasi, dalam skala kondisi. Dan justru itulah letak tantangan kita yang sesungguhnya di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, bagaimana supaya kita ini bisa tetap konsisten tinggal di dalam Dia, sehingga hidup kita pun juga bisa produktif, ya, bisa menghasilkan seperti apa yang Pak Andreas sampaikan. Namun menurut saya juga ada satu tantangan yang justru perlu kita waspadai, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kalau kita ingin hidup damai yang benar-benar hidup dalam damai yang sejati, tantangan yang menurut saya tantangan terbesar adalah justru damai itu sendiri. Banyak orang menciptakan damai dengan pandangan dia sendiri. Dia merasa sudah damai dalam satu situasi, ya nyaman, tenang dengan apa yang dia miliki, tenang karena dia tidak terkena COVID, menurut dia itu sudah damai, ya, dan dia damai dengan semua fasilitas yang dia miliki. Sehingga arti kata damai itu seperti, yaitu tadi dalam tanda kutip, damai yang semu, yang bisa menjebak seseorang untuk bukan dia hidup di dalam Tuhan, tetapi justru dia hidup dengan pola dia sendiri, dengan damai yang dia ciptakan. Oleh sebab itu, saya berpikir bahwa tidak ada cara lain untuk bisa menghadirkan rasa damai itu dalam diri kita, dalam hidup kita, maupun di dalam kehidupan seseorang, yaitu tetap tinggal di dalam Kristus, in Christ. Karena hanya tinggal di dalam Kristus, semua situasi, semua kondisi, semua keadaan yang ada tidak akan mengintimidasi kita, tetapi justru sebaliknya akan membuat hidup kita ini penuh gairah menghadapi semuanya itu. Sehingga semua bisa kita lewati, bisa kita lalui. Free bisa melalui semuanya karena ada passion, ada gairah. Mana dia hidup di dalam Kristus dan dia menghidupkan apa yang ada di dalam hidupnya. Dia kembalikan pada posisi yang seharusnya. Artinya tidak ada cara lain untuk kita bisa hidup damai, kita harus hidup di dalam damai itu sendiri. Bersentuhan dengan tadi itu Raja Damai, atau hidup di dalam Kristus, in Christ. Saya mau cerita ya, beberapa tahun lalu itu saya ngalamin yang namanya kecemasan yang saya nggak pernah alami sebelum. Pada saat Gracia ada, pada saat putri kami ada, saya sempat berpikir kami sudah tidak muda lagi. Dan satu kali saya bayangin kalau dia lulus SMA, kami mungkin sudah pensiun. Sedangkan saya ngelihat kepada rekening saya nggak punya apa-apa gitu untuk saya bisa
memastikan bahwa masa depan anak saya itu bisa jadi baik. Waktu itu beberapa hari itu saya kepikiran, alangkah enaknya ya punya uang banyak ya. Jadi itu yang menyerang saya gitu. Dan saya tidak sadar itu. Selama beberapa hari tanpa saya sadar, saya sebenarnya sedang diserang oleh satu pemikiran yang keliru, dan saya tidak menyadari itu. Sampai satu hari setelah beberapa hari itu, satu pagi saya bangun dari tidur saya. Lalu kemudian saya tuh ngalamin yang namanya rasa cemas yang sangat gitu, sampai saya keringat dingin. Pagi itu saya keringat dingin. Sesuatu yang saya nggak pernah alami sebelumnya. Dan saya akhirnya kehilangan semangat untuk pergi ke kantor. Saya hilang semangat gitu. Lalu karena saya bertanya dalam diri saya, untuk apa saya pergi ke kantor? Gitu. Karena ya saya merasa seperti nggak ada harapan bagi saya untuk bisa memastikan bahwa masa depan putri saya ini bisa terjamin gitu. Satu hal yang bagi saya yang luar biasa, ya seperti tadi yang cerita dari Tafsir tadi, tiba-tiba Roh Kudus itu seperti berbicara sama saya, kamu coba tutup mata, dan saya lakukan itu, gitu. Saya tutup mata, seperti kayak ada dalam hati saya, aku ada. Gitu. Dan pada saat saya dengar suara itu berbicara dalam hati saya bahwa aku ada, pada saat yang sama, pada saat saya meyakini bahwa Tuhan itu ada bersama-sama saya pada pagi hari itu, pada saat yang sama, tiba-tiba rasa cemas itu tergantikan dengan damai sejahtera yang menenangkan jiwa saya. Dan pada saat itu juga, gitu, saya kembali bersemangat, gitu, pergi ke kantor, saya sudah mandi. Tapi saya menyadari bahwa ternyata itu salah hal yang merupakan kelemahan saya hari ini. Setiap kali saya diingatkan tentang masa depan putri saya, maka saya tuh jadi kayak limbung juga. Saya di awal pandemi ini, ya maksudnya dalam keadaan normal saja kita sudah keadaannya nggak mudah, apalagi dalam keadaan yang nggak normal kan. Saya kembali mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa Tuhan ada, Dia ada. Dan seperti tadi yang Andreas katakan, kata Bapa yang kekal itu menjadi sesuatu yang bagi saya menjadi sesuatu rema yang hidup dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya akhirnya menyadari bahwa mungkin saya satu kali saya mungkin nggak lihat anak saya dewasa, tapi sekalipun saya tidak ada, tapi anak saya punya Allah yang sudah memelihara saya sampai hari ini. Dan Allah yang sudah memelihara saya sampai hari ini, Dia pun juga akan menjadi Allah yang memelihara hidup anak saya. Gitu. Kenapa? Karena Allah kita tuh kekal, dan karena Dia adalah Bapa yang kekal. Sehingga pada saat saya tidak ada, Dia tetap akan ada. Pada saat orang yang kita andalkan tidak ada, Allah yang kekal itu tetap akan ada untuk tetap menjadi sandaran bagi hidup. Di awal tahun itu saya diingatkan tentang kata Bapa yang kekal itu kembali menenteramkan hati saya. Dan hari ini kalau saya mau katakan gitu, justru di masa pandemi ini Tuhan itu menambahkan tabungan saya. Sekali lagi berarti damai itu relasi dengan Tuhan. Saya minta ini closing statement ya. Peran gereja dalam membawa damai sejahtera. Ya. Saya selalu ingat dengan satu ayat yang dikatakan bahwa upayakan kesejahteraan di kota di mana aku tempatkan. Saya suka kata tempatkan, bukan dibuang, tapi ditempatkan. Nah, menarik sekali kata kesejahteraan itu dalam terjemahan NIV itu peace and prosperity. Jadi damai dan sejahtera, damai dan kemakmuran. Jadi makanya kalau setiap kali saya ingat mengenai fungsi gereja, saya selalu ingat ayat itu. Jadi usahakanlah, ya, usahakan atau upayakanlah kesejahteraan di kota kemana aku saya kata tempatkan atau buang, dan berdoalah untuk kota itu Tuhan, sebab kesejahteraannya, damai sejahteranya adalah damai sejahteramu. Dan kata dalam bahasa Inggris NIV itu bagus sekali. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Jadi ada kata prospernya, ada kata peace and prosperity. Jadi kalau kita jadi gereja, kita harus mengupayakan damai sejahtera itu ada di kota di mana kita berada. Saya selalu ingat yang almarhum Kak Yer yang kita cintai selalu mengatakan bahwa pemulihan bangsa itu selalu dimulai dengan pemulihan kota. Sebelum pemulihan kota pasti ada pemulihan gereja. Sebelum ada pemulihan gereja pasti ada pemulihan pribadi. Nah, jadi kalau bicara gereja, marilah kita sebagai pemimpin gereja, kita dulu yang mulai mengalami damai sejahtera. Kalau kita nggak mengalami damai sejahtera Tuhan,
Mau dikorbanin kayak gimana juga, jemaat nggak akan pernah belajar. Karena yang dari otak hanya nyambung ke otak saja. Yang pikiran hanya nyambung ke pikiran. Tapi kalau dari jiwa, dari roh kita, itu akan berbicara pada jiwa dan roh kita. Kenapa gereja tumpul dan gagal menghadirkan damai sejahtera di kota di mana dia berada? Kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa, tapi kemungkinan karena kita sendiri belum mengalami secara penuh. Makanya saya katakan 2-3 tahun terakhir ini saya sedang belajar untuk menghadapi semua keadaan yang sulit dengan damai sejahtera Tuhan. Dan saya yakin ya, Renata pasti belajar banyak ya, Renata ya. Iya, Pak. Benar nggak? Iya. Jadi, dan sekarang waktu dia tadi saksi pun, saya merasa roh saya tergetar. Karena dia bicara bukan hanya sekedar dari pengalaman, dari buku, tapi dari hati sendiri. Waktu cerita seperti ada balok di paru-paru saya bisa bayangin, itu nggak main-main. Dan itu jujur seperti sedang berjalan di tepi jurang yang namanya jurang kematian. Tergelincir mati udah itu. Ceritanya kan lain. Tapi kalau sampai bisa survive, pasti ada maksud Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, Tuhan sekarang mungkin bentuknya beda-beda. Antara dialami oleh Renata, dialami oleh Arthur, oleh Bambang, oleh Michael, beda-beda. Tapi sama kekuatan yang dia mau. Senjatanya sama. Untuk menghadapinya dibutuhkan damai sejahtera. Nah, kalau kita ngalami pemulihan damai sejahtera ini, kita minta Tuhan pulihkan kembali supaya saya bisa mengalami kembali damai sejahtera. Nah, kalau itu bisa terjadi, gereja kita akan berubah, jemaat kita pasti akan berubah. Nah, kalau itu terjadi lagi, maka kota di mana kita berada pun pasti akan berubah. Jadi gereja memang harus mengupayakan. Bukan hanya gereja, kita juga harus untuk memenuhi apa yang Tuhan katakan. Berdoa, usahakan, upayakan kesejahteraan, peace and prosperity ke kota di mana kau tempatkan. Saya suka kata ditempatkan, bukan dibuang, tapi ditempatkan. Baik. Itu baik. Terima kasih Pak Andreas. Pak Frenata, silakan. Saya gereja itu harus mengajar, mendidik, dan melatih jemaat untuk melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek. Bukan cuma sekedar saat mereka punya masalah, tapi seluruh aspek. Ketika jemaat melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan mereka, dan mereka bisa melihat Tuhan, mengalami Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup mereka, saya percaya apapun yang terjadi, sesulit apapun, damai sejahtera itu pasti ada dalam hidup mereka. Itu tanggung jawab gereja. Bukan cuma sekedar khotbah, tapi mengajar, mendidik, dan melatih sampai mereka bisa melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Mungkin itu peran gereja, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Bambang Irianto, silakan. Iya, justru inilah kesempatan gereja untuk bertindak. Ya. Bertindak dalam hal apa? Semua yang selama ini dikhotbahkan oleh gereja, justru di masa seperti sekarang inilah gereja harus menunjukkan, memberikan jawaban. Semua bertanya, di mana Tuhan? Di mana gereja? Itu juga seharusnya yang kita pertanyakan. Bertindak dalam hal apa? Tahun 2021 ini merupakan tahun kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang selama ini sudah dikhotbahkan oleh gereja. Tentang mujizat, tentang bagaimana kita berbagi kasih, mengasihi sesama, dan tentang bagaimana kita bisa berlaku baik terhadap semua orang yang membutuhkan. Bukan hanya teori. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kita juga dilewatkan dari masa yang tidak mudah. Ada kesempatan kedua yang memang harus kita lakukan. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal tindakan. Dengan gereja bertindak, maka akan terjadi kesejahteraan. Walaupun juga bertindak pun juga nggak mudah. Tapi gereja harus mulai melangkah. Melakukan apa yang dia khotbahkan selama ini. Karena Bambang ngomong, saya jadi ingat ini. Di Roma 14 ayat 17 itu bagus sekali. Dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saya pikir di tengah-tengah krisis seperti ini, ada banyak gereja yang mengkhotbahkan tentang makanan dan minuman. Artinya gimana tetap diberkati Tuhan ini. Tapi kenapa nggak mulai dengan yang Michael
inisiasi pada malam hari ini, damai sejahtera. Karena firman Tuhan katakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, itu bonusnya lah gitu. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tiga hal itulah yang harusnya kita ajarkan, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanan minuman itu bukan masalah. Bukan masalah, artinya Tuhan pasti sediakan kok. Burung pipit di udara yang nggak bisa kerja jadi dikasih makan, artinya itu pasti Tuhan sediakan. Seperti tadi Arthur saksi ya, memang Tuhan pasti sediakan. Nanti kapan-kapan saya juga saksi juga pernah ngalamin keadaan seperti itu. Tuhan pasti sediakan. Cuma masalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ini kebutuhan yang lebih penting daripada makanan minuman. Nah ini yang harusnya dikhotbahkan. Gitu. Baik Pak Andreas, terima kasih. Terakhir Pak Arthur, silakan. Saya beberapa waktu terakhir itu kembali disadarkan ya bahwa untuk mengubah isi daripada pesan-pesan yang saya sampaikan di tengah-tengah jemaat. Gitu. Saya mau belajar kembali untuk memperkenalkan Allah yang benar, Allah seperti yang Alkitab katakan kepada mereka. Ya, karena saya sendiri akhirnya menyadari bahwa selama ini ternyata saya seringkali, maksudnya saya mengenal Allah itu hanya berdasarkan konsep pemikiran yang sesuai dengan pikiran saya aja. Tapi tidak seperti apa yang Alkitab kata. Hari-hari ini saya mulai kembali mengevaluasi setiap pesan-pesan yang saya akan sampaikan, gitu. Sehingga saya hanya ingin betul-betul menyampaikan Allah seperti apa yang Alkitab kata. Dan yang kedua adalah gereja yang harus berani menyampaikan kebenaran, harus berani menangkal hoax. Karena di tengah-tengah jemaat itu ada banyak hoax yang beredar, gitu. Ada banyak hoax yang telah mereka percaya. Karena di tengah masa di mana kita nggak bisa ketemu ini, mereka itu maksudnya jadi terlalu bebas untuk mengakses media, kan, mengakses mereka bisa dengerin apa saja, bahkan pengajaran yang keliru pun mereka dengerin. Gitu. Sehingga kadang-kadang saya sendiri sempat satu kali itu saya terkejut gitu karena ada seorang jemaat yang saya maksudnya yang sangat aktif dalam gereja, tapi kemudian tiba-tiba dia punya pikiran yang sangat ekstrim gitu pada hari-hari ini. Dan kemudian saya menyadari bahwa inilah saat di mana gereja harus berani menyampaikan kebenaran. Sebab lagi nggak mungkin orang bisa mengalami damai kalau mereka nggak ngerti kebenaran, kalau mereka nggak kenal kebenaran, kalau mereka nggak tahu kebenaran. Dan misalnya saya percaya bahwa gereja tetap harus menyampaikan kebenaran untuk menangkal hoax, karena hoax itu salah satu musuh yang bisa mencuri damai sejahtera, guys. Baik, kita sudah mengakhiri pertemuan hari ini dan terima kasih untuk Bapak Andreas Nawawi yang sudah hadir bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Bambang Irianto, juga Bapak Arthur Siagian, tentunya Bapak Frenatal Purba. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah setia mendengarkan obrolan bersama dengan Mike Rasi. Kiranya obrolan ini bisa menjadi berkat buat sahabat semua. Tuhan memberkati.